Shalom teman-teman, apa kabarnya nih? Aku doakan kita semua sehat selalu ya. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya, mohon kepada Papa dan Mama membimbing kami anak-anaknya selama ibadah berlangsung. Teman-teman harus sungguh-sungguh beribadah ya, karena Tuhan Yesus hadir dimanapun, termasuk di rumah teman-teman. Teman-teman bisa berekspresi seperti bernyanyi, menari, dan bertepuk tangan meninggikan nama Tuhan. Teman-teman, semasa ibadah dilakukan, kita tidak boleh yang namanya makan. Kita boleh makan, tapi sebelum ataupun sesudah kita melakukan ibadah. Kita juga tidak boleh yang namanya bermain HP, apalagi bermain sendirian. Nah, itu saja yang diperhatikan untuk mengikuti ibadah hari ini. Selamat beribadah teman-teman. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Ya, kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah lagi ya Kak. Iya betul Kak. Iya. Ya. Tadi juga kita sudah lihat ya video opening dari teman kita. Keren ya Kak ya? Keren banget. Keren ya. Nah teman-teman, saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kakak ajak kita untuk berdiri, ayo. Kita naikkan satu pujian mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih dan
kasih ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan, kami boleh menikmati sukacita daripada Tuhan pada saat ini. Ya Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau bernyanyi untuk Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya, kita masih akan terus memuji Tuhan hari ini ya kakak. Ya kak. Ya, sekarang kakak mau ajak kita untuk menaikkan sebuah pujian yang mengatakan dia harus semakin bertambah. Adik-adik ikutin gerakan kakak-kakak yang ada di depan nanti ya. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, 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 berkurang. Hanya Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, 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 berkurang. Hanya Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Ya kita harus semangat memuji Tuhan, kita bergerak untuk Tuhan, kita menari untuk Tuhan. Kita nyanyikan suatu pujian yang mengatakan, soraklah sebab kau anak Allah. Soraklah sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu, Yesus hidup dan menang. Soraklah, soraklah sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu, Yesus hidup dan menang. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Tak ada lagi yang membuatku takut. Musuh dikalahkan, ku dapat kemenangan. Haleluya, haleluya, yo yo yo. Soraklah sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu, Yesus hidup dan menang. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Adik-adik di rumah silakan mengikuti gerakan kakak-kakak yang di depannya. Soraklah sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu, Yesus hidup dan menang. Soraklah sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu, Yesus hidup dan menang. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Tak ada lagi yang membuatku takut. Musuh dikalahkan, ku dapat kemenangan. Haleluya, haleluya, yo yo yo. Soraklah sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu, Yesus hidup dan menang. Yesus hidup dan menang. Yesus hidup dan menang. Yesus hidup dan menang. Yeay. Nah
Nah adik-adik kita semua sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Nah Kak Wi sekarang kita mau ngapain lagi nih? Kita mau ngapain ya sekarang? Oh iya, sekarang waktunya untuk bermain. Yeay! Oke, sekarang kakak-kakak yang ada di sini ingin mengajak adik-adik untuk bersama-sama kita akan bermain ya. Oke, nama permainannya Kak Juli sudah tahu? Sudah. Oke, kalau gitu kita sebut sama-sama ya. Nama permainannya hari ini adalah Game Sweet. Sebelum kita akan bermain, kakak akan jelaskan permainannya hari ini ya. Tapi pasti kakak yakin adik-adik masih ingat permainan ini ya. Permainan dulu yang kita sering bawakan Kak waktu di ruangan sekolah minggu ya. Sweet. Nah sweet kita akan pilih beberapa gerakan. Sekarang ada 3 gerakan yang sudah disiapkan. Ya Kakak Juli yang akan menirukan ya gerakannya ya. Ya, adik-adik bisa mengikuti contoh Kakak Juli di depan sini ya. Untuk gerakan pertama ada gerakan Abraham. Ya, oh iya ini sesuai dengan cerita firman Tuhan yang akan Kak Hengki bawakan hari ini, yaitu tentang iman Abraham ya. Kita akan bawakan ketiga gerakan hari ini. Yang pertama Abraham. Bagaimana contohnya Abraham kakak? Iya Abraham. Nah gayanya Abraham begini ya. Adik-adik bisa ikuti. Ayo sama-sama. Abraham. Nah yang kedua adalah gerakan Ishak. Nah Ishak. Gimana kakak gerakannya? Iya. Nah, tangannya lihat. Iya begitu ya. Ya coba kita ulang sama-sama gaya gerakan Ishak. Gimana? Iya, lagi, satu kali lagi. Iya, oke, bisa ya adik-adik ya. Nah, untuk gerakan yang terakhir, gerakan yang ketiga adalah gerakan domba. Ya, gayanya gimana kakak Uli? Ya, iya, ini gayanya domba. Adik-adik, yuk coba sama-sama ikuti gerakan domba. Ya, gerakan domba, ya begitu ya. Adik-adik sudah ingat semuanya ya? Ayo kakak sebutkan, kakak Uli juga contohkan gerakannya sama-sama ya. Ayo kita ulang dari awal, Abraham, Ishak dan domba. Ayo, Abraham, ya Ishak, domba. Sekali lagi, Abraham, Ishak, domba. Iya bisa semuanya ya. Ya sekarang kakak-kakak yang ada di sini juga mau ikut bermain. Ayo silakan kakak-kakak, ayo. Kakak-kakak yang ada di sini ada kakak Meva, kakak Lin, kakak Dona, kakak Hengki akan siap untuk bermain bersama kakak Juli. Jadi peraturannya, adik-adik tahu kan? Peraturannya seperti biasa. Siapa yang gerakannya sama dengan kakak Juli, dia akan duduk ya, ataupun tidak ikut bermain lagi ya. Nah, jadi untuk adik-adik yang berbeda dengan kakak Juli masih bisa ikut dalam permainan, oke? Iya, siap ya kakak-kakak juga sudah ingat kan? Sudah tahu gerakannya? Iya siap, sudah siap bermain kakak, mana semangatnya? Yeay. Oke, kalau gitu menghadap belakang semua, menghadap ke depan. Iya, kita coba contoh ya, contoh, ayo. Apakah sudah ada yang bisa melawan kakak Juli? Iya, kita mulai ya, nanti kalau Kakak Wiwi sudah bilang game sweet, ya ingat gayanya kakinya ya. Gimana? Game, ya jalan di tempat ya. Ya, nanti sweet baru balik kakak. Ya, oke. Bisa ya, sudah siap gerakannya dipilih, gerakan satu gerakan saja. Ya, siap. Mana suaranya? Siap? Iya, adik-adik juga di rumah siap? Oh iya, ayo jangan mau kalah semangatnya sama-sama kakak-kakak yang dari tempat ini ya. Oke, kakak hitung ya. Game sweet. Iya, ada kakak Meva, kakak Donald yang sama. Kakak Hengki, kakak Hengki enggak? Oh sama ya, Ishak ya, oke. Ya nggak apa-apa, contoh. Oke contoh, belum duduk. Ya, tadi sudah contoh ya, sekarang kita mulai permainannya. Kakak-kakak siapkan gerakannya, ayo kita mulai. Game sweet. Iya.
duduk kakak, dadah. Ya oke, selanjutnya masih ada kakak-kakak, 3 kakak yang bertahan. Ayo, siapakah yang akan jadi pemenangnya? Kita mulai lagi, adik-adik juga siapkan gerakannya, jangan sampai sama dengan kakak Uli. Ayo kita mulai ya. Yo, game sweet. Ya kakak Hengki sama. Dadah, silakan duduk kakak Hengki. Ya adik-adik yang di rumah ada yang sama dengan kakak Uli. Ya silakan duduk ya. Yang tidak sama gerakannya dengan kakak Uli masih berdiri. Ayo kita masih bermain ya. Ayo masih ada 2 kakak lagi. Ada kakak Meva dan kakak Lin. Siapa yang akan jadi pemenangnya hari ini? Ya ayo kita mulai ya. Siapkan gerakannya kakak-kakak dan adik-adik yang di rumah. Ayo kita mulai. Game sweet. Kakak Lin, berarti kakak Meva yang juaranya hari ini. Adik-adik ada yang sama dengan kakak Meva? Wah ada, selamat. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah bermain bersama ya. Ya adik-adik silakan duduk. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Hengki. Dan kakak kembali mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian yang mengatakan hati sebagai hamba. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga
silakan. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kakak yang pimpin kita berdoa, adik-adik silakan lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan menolong kami, menyertai kami dalam segala kegiatan yang kami lakukan. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini untuk waktu yang dapat kami gunakan untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat mengerti, memahami firman ini, sehingga firman ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Iya, oke, kalau sudah siap, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya di dalam Kejadian pasal 21. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Adik-adik perhatikan Alkitabnya baik-baik dan dibaca dengan baik-baik. Kakak akan membacakannya untuk kita pada pagi hari ini. Judul perikopnya Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ayat 7, lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuaku. Amin, puji Tuhan. Baik adik-adik, hari ini kakak mau mengajak kita untuk bersama-sama belajar dengan judul firman Tuhan kita adalah Iman Abraham. Ya, seperti yang sudah kita bermain tadi, ya adik-adik, ada Abraham, lalu ada Ishak sebagai anak Abraham, dan ada domba. Nah hari ini kakak mau cerita bagaimana peristiwa yang begitu luar biasa yang dialami oleh Abraham dan Ishak pada waktu itu. Nah jelas bahwa Alkitab kita hari ini tadi, pembacaan kita sudah mengatakan bahwa Ishak lahir pada waktu Abraham sudah lanjut usia. Umurnya berapa di situ tidak ada, kalau kita baca di Alkitab tadi 100 tahun barulah Ishak lahir. Wah, ini suatu peristiwa yang luar biasa adik-adik ya, yang dialami oleh Abraham. Nah oke, sekarang kita akan melihat bagaimana iman Abraham. Nah iman Abraham ini kita akan membacanya di pasal Kejadian pasal 22 di lembar berikutnya kalau dalam Alkitab. Nah di situ ada judulnya kepercayaan Abraham diuji. Ya, di Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Nah, di sini kakak akan menceritakannya untuk kita. Nah, oke, adik-adik silakan perhatikan di depan. Di sini ada kakak punya sebuah gambar, ya. Nah, gambarnya ini adalah sebuah gunung, pergunungan, bukit. Nah, ini bukit apa? Kalau dalam Kejadian pasal 22, ini adalah Bukit Moria atau Gunung Moria. Nah, di sini ada sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi. Nah, peristiwa apa nanti kakak akan ceritakan. Iya, lalu selanjutnya di sini ada sebuah gambar kakak lagi. Coba perhatikan. Nah, di sini ada tumpukan batu, ya. Di gambar ini ada tumpukan batu, lalu ada kayu, lalu ada api. Nah, ini sepertinya kalau dalam Alkitab ini menunjukkan sebuah mezbah. Ya, mezbah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, ini dalam Alkitab. Nah, ini yang ada dalam cerita kita nanti. Kita akan perhatikan apa yang dikorbankan di sini. Nanti kita lihat. Lalu kakak juga punya gambar lagi. Nah, ada seorang orang tua, ya, ada seorang tua
lalu ada seorang anak diletakkan di atas mezbah itu tadi. Yang gambar yang kedua yang kakak sudah kasih kelihatan tadi. Nah, anak itu diletakkan di atas sini. Ya, jadi ketika anak itu diletakkan di atas sini, lalu orang tua ini memegang sebuah pisau, siap untuk mempersembahkan orang yang ada di mezbah ini tadi. Nah, ini cerita yang sangat luar biasa. Nanti kita akan lihat baik-baik bagaimana, kita akan dengarkan baik-baik bagaimana ceritanya. Oke, baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat Alkitab kita kembali. Di sini dalam Kejadian pasal 22, Abraham mendapat perintah langsung dari Tuhan. Nah, kalau perintah itu harus dilaksanakan. Dan Abraham melakukan perintah ini persis seperti apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Apa yang Tuhan firmankan kepada Abraham? Apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham? Perintah Tuhan kepada Abraham sini sangat-sangat jelas, adik-adik. Coba lihat di dalam ayatnya yang kedua. Firman-Nya, perhatikan di Kejadian pasal 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria. Ini ke gunung Moria itu tadi ya, ke bukit Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wah, adik-adik ya. Jadi perintah Allah kepada Abraham sangat jelas supaya Abraham mempersembahkan. Apa yang dipersembahkan? Ishak. Siapa Ishak itu tadi? Anaknya Abraham. Ya, dia harus mempersembahkannya. Ya, anak yang paling dia kasihi dia harus persembahkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana hidup kita? Bisakah kita mempersembahkan yang paling kita sayangi, ya, yang paling kita cintai, kita persembahkan kepada Tuhan. Yang paling berharga bagi kita, yang paling istimewa bagi kita, bisakah kita mempersembahkannya untuk Tuhan? Seperti yang dilakukan oleh Abraham. Ketika Abraham mendapat perintah itu, dia langsung melaksanakan perintah itu seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Lalu selanjutnya apa yang terjadi di sini? Ishak pun mengikuti seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, jadi kalau adik-adik lihat di dalam ayat selanjutnya, besok paginya Abraham langsung pergi ke tanah Moria seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Di sana dia bersama dengan Ishak dan bersama beberapa orang menuju ke tanah Moria. Ya, ketika tiba di sana, Abraham mulai mempersiapkan seperti yang seperti ada di gambar kakak tadi, mempersiapkan mezbah. Ya, mempersiapkan mezbah korban untuk mengorbankan Ishak yang diperintahkan oleh Tuhan tadi. Ya, lalu mereka sampai di gunung itu, di bukit Moria itu, dan ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak, Tuhan berfirman kepadanya. Ya, perhatikan Tuhan berfirman kepada Abraham dalam ayatnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, iya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya, adik-adik, di sini ketika Abraham, ya, jadi ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak, ya, ketika dia mau menyembelih Ishak, ya, mau mengorbankan Ishak, Tuhan berfirman kepada Abraham. Firman-Nya apa? Jangan kau apa-apakan Ishak, kata Tuhan kepada Abraham. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Detik-detik terakhir ketika Ishak mau dipersembahkan, ya, Tuhan berfirman kepada Abraham supaya Abraham tidak mempersembahkan Ishak. Padahal kalau kita lihat ceritanya dari awal tadi, perintah Tuhan kepada Abraham, Abraham harus mempersembahkan Ishak, anak yang paling dia kasihi. Ya, tetapi Tuhan menolong, Tuhan memberi perintah kepada Abraham supaya Abraham membatalkan mempersembahkan Ishak. Jadi saudara, apa yang kita dapat lihat di sini adik-adik, ya, apa yang kita dapat lihat dari firman Tuhan ini, kalau kita lihat dalam ayat berikutnya di ayatnya yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor
domba jantan di belakang yang tanduknya tersungkur dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Luar biasa ya. Ketika Ishak tidak jadi dipersembahkan, ya, ketika Tuhan memberi perintah kepada Abraham supaya Abraham tidak mengganggu atau tidak mempersembahkan Ishak, Tuhan menyediakan. Di sana ada seekor domba. Ya, dalam firman Tuhan ini dikatakan domba ini tersangkut di semak belukar. Nah, ini kakak punya gambarnya, adik-adik. Silakan lihat. Nah, di sini ada seekor domba yang tersangkut di semak belukar. Lalu Abraham mengambil domba itu dan menyembelinya, menggantinya, mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai ganti Ishak. Nah, ya, disinilah kita dapat melihat bahwa Tuhan dapat menyediakan sesuatu yang begitu luar biasa bagi kita ketika kita betul-betul beriman kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Ya. Jadi dalam ayat 14 disanakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan sediakan. Wah, ini ya luar biasa. Abraham tidak jadi mempersembahkan Ishak dan Tuhan menyediakan seekor domba untuk sebagai ganti Ishak. Domba itulah yang dipersembahkan. Jadi yang pertama tadi kita melihat bahwa Abraham taat melaksanakan perintah Tuhan. Lalu yang kedua kita lihat di sini bahwa dalam iman Abraham Tuhan menyediakan apa yang dia perlukan. Lalu yang ketiga kita lihat di sini adalah dari Ishak itu sendiri, adik-adik ya. Adik-adik kalau perhatikan Ishak itu dia masih kecil pada waktu itu. Dikatakan dalam firman Tuhan itu anaknya yang paling kau kasih, ya, anaknya yang masih kecil ya. Mungkin sudah seumuran, mungkin bisa 10 tahun atau 11 tahun ya. Jadi ketika itu Ishak dipersembahkan. Ya, ada ya. Pada waktu itu dia masih kecil, ya. Tapi apa yang terjadi sana, Ishak mengikuti seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sama seperti Abraham. Ya. Jadi Abraham dan Ishak sama-sama menuju ke Bukit Moria, dan Ishak ketika mau dipersembahkan kepada Tuhan, dia tidak marah. Ya. Dia tidak menolaknya. Dia tidak menanyakan kepada orang tuanya, kenapa aku harus dipersembahkan? Tidak ada sama sekali pertanyaan yang keluar dari Ishak. Ini menunjukkan bahwa Ishak betul-betul menghormati orang tuanya, menjalankan perintah apa yang orang tuanya sampaikan. Ya, dan Ishak ini menggambarkan tentang Yesus Kristus. Tentang Yesus Kristus dalam hal apa? Yesus mengorbankan dirinya untuk menggantikan manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Inilah yang menjadi pengharapan kita, yang menjadi iman kita kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Amin. Amin. Luar biasa, Adik. Jadi ingat, iman Abraham tadi yang pertama kita lihat, yang kita dapatkan di sini adalah bahwa Abraham melaksanakan perintah Tuhan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Mari adik-adik kita belajar melaksanakan perintah. Apa yang diperintahkan kepada kita, khususnya apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita lakukan. Apa yang firman Tuhan sampaikan, apa firman Tuhan kita dengarkan, kita laksanakan. Apa yang disampaikan oleh orang tua kita, kita laksanakan. Itu pasti sesuatu yang baik bagi kita, yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu, laksanakan perintah itu dengan sebaik mungkin. Lalu yang kedua, kebenaran yang kedua kita dapatkan dari sini adalah bahwa Tuhan menyediakan. Ya. Jadi ketika kita memerlukan sesuatu, kita harus mempunyai iman bahwa Tuhan dapat menyediakan yang kita perlukan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Yang ketiga di sini adalah bahwa Ishak merupakan gambaran Yesus Kristus yang mempersembahkan dirinya, yang mengorbankan dirinya untuk menggantikan kita dari hukuman dosa. Dan inilah yang menyelamatkan kita. Yesus, anak domba Allah. Inilah firman Tuhan yang kakak dapat sampaikan untuk kita semua pada pagi hari ini. Oke, adik-adik, ingat minggu lalu kita ada ayat hafalan. Nah, siapa yang ingat ayat hafalan kita terdapat dalam kitab apa? Ayo, ada yang ingat?
Wah, siapa yang ingat? Wah, ada yang ingat. Nah, ayat hafalan kita di mana? Di Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-23. Ayo, siapa yang berani untuk menghafalkan ayat ini? Silakan. Halo teman-teman, Inces mau baca ayat nih. Nah, sekarang aku baca ayat dulu ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke adik-adik, terima kasih untuk yang sudah menghafal ayat luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Yeay, hebat ya. Ingat minggu depan kita masih ada ayat hafalan. Nah, untuk adik-adik yang belum menghafal ayat, silakan catat baik-baik ayatnya terdapat di dalam apa? Di dalam kitab Kejadian pasal 21 ayatnya, pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Ya, ingat di Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Apa bunyinya di sana? Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, ini ayat hafalan kita minggu depan ya. Harap adik-adik sudah mencatatnya dan jangan lupa untuk dihafalkan. Nah, minggu depan ya akan ditanyakan lagi. Sekali lagi, Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-14. Oke, kita berdoa, kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami supaya kami mentaati apa yang difirmankan Tuhan kepada kami. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami supaya kami mempunyai iman kepada Tuhan bahwa Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan ini mengajarkan kepada kami bahwa Yesuslah pengharapan kami, Yesuslah yang menebus dosa kami, yang menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama hari ini. Kiranya firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Hengki. Dan sekarang kita akan persiapkan diri kita mau memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kakak akan terus mengajak kita menaikkan sebuah pujian yang mengatakan, Yesus berjanji. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pastilah Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku. Sembahku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus Juru Selamat bersamaku. Kita ulangi lagi ya pujiannya dari awal. Katakan, Yesus berjanji, Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pastilah Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku. Sembahku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus Juru Selamat bersamaku. Sebab ku tahu, sebab
Juru Selamat bersamaku, sebab ku tahu Yesus Juru Selamat bersamaku. Puji Tuhan. Ya adik-adik semua, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita ya Kak. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa dan juga sekaligus mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Kepada Kakak Meva, kami persilakan untuk memimpin kita di dalam doa. Baik adik-adik, mari kita berdoa, kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih atas anugerah Tuhan. Kami boleh beribadah pada hari ini lagi. Dan kami bersyukur tadi kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah berdoa bersama-sama, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Juga kesempatan tadi kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami lakukan pada hari ini, khususnya dalam ibadah ini. Dan pada kesempatan ini kami mau berdoa khusus untuk adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati semuanya, diberikan kesehatan dan kekuatan, bahkan kemampuan hikmat dalam menjalankan aktivitas sepanjang minggu ini, khususnya dalam proses belajar di rumah. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa juga kalau ada di antara adik-adik semua ataupun orang tua, kakak adik yang ada di rumah yang sedang mengalami kelemahan tubuh atau sakit, kiranya Tuhan menjamah dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada di rumah adik-adik, Tuhan ada di semua tempat. Oke? Puji Tuhan, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Di tempat paling belakang, bila Yesus ditinggikan dan salibnya dibitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang.